Halo, Gokil. balik lagi di Marbangot. Hari ini episode masih bahas tongkrongan lagi nih. Episode kali ini episode kaya-kayaan. Lu lihat Kayak kamera kita. Iya, Jernihnya kayak bagus. Naik kelas videonya. Gokil. Akibat bantuan dari senior. Bener. Support. Nah, ini kan waktu itu dari video yang sebelumnya lagi ada kita ngebahas soal Enjoyable kan. Kita mau Bang Kiwa itu. Terus sama Bang Kiwa. Itu masih banyak yang kurang nih. Masih banyak yang kurang. Benar, ini kita Bang Dia Kiwa masih ini. nutup-tutupin tuh. Tutupin agak-agak. Masih banyak yang dijelek-jelekin ya? Iya, banyak yang dijelek-jelekin sama banyak yang diperbola. Iya, banyak yang hiperbola. Ya, ini versi jujur nih. Versi Versi jujur. Iya. Benar. Nah, ini dari beda kacamata. Nah, Dari kacamata. kenalin dulu dong, kenalin dulu. Ini ada Dela, ini ada Bang Andre. Bang Andre. Ini ibaratnya si baik dan si buruk lah ya. Nah, sisi Ibaratnya. buruk sama sisi baik. Iya. Hitam Sama putih. Oke. Hitam putih. Benar. Yin yang. Oke, lu mau bahas apa nih Kon sekarang? Gue mau bahas ini nih. Kan kemarin gue ngebahas tuh yang bakar. Camden Beach bakar. Party. Bang, itu gimana bang ceritanya bang? Kok lu sampai pengen bakar itu bar? Kok jadi langsung lompat-lompat ke situ ya? Lompat Iya, dulu. langsung lompat ke situ. Kan kita Kita harus penasaran dulu nih. Enggak, tapi gue gini. Karena bener- di dalam. Iya, gue penasarannya apa? Bener gak sih yang diceritain si Kiwai kemarin? Si Itu Enjoyable hiperbola tuh- nggak? Iya, si Enjoyable itu bener nggak kayak gitu tuh awal mulanya? Oke. Ya kalau Kiwai kan ya emang pembawaannya gitu, dia suka buat Oke. tingkatannya udah suka dilubin. Cuman Iya. emang cerita ya sebagian besarnya sih emang Bener. bener. Benar. Cuman ya Berarti bener ya. mungkin waktu itu kan posisinya emang udah chaos tuh, udah penuh banget di dalam kan. Oh ini yang bakar nih. Bakar. Iya, Bakar nih. bakar. Bener. Karena lu juga udah mabok banget. udah emang udah Uyang gua ngajak Bigeng. Nah, Oke. Geng keluar geng cari angin ini udah orang semua kondisi tuh. orang udah penuh, Penuh. udah chaos. Terus apa, emang oksigen di situ kurang karena emang saking penuhnya orang. Bener. Saat waktu itu tuh, jadi kita mutusin lah, kita coba keluar Keluar dulu dulu. geng, ini udah nggak bener. Di geng juga udah nggak bener karena gara-gara tuh minuman andalannya si Camden itu apa namanya? Predator. Si Predator memang Ya lagi, Predator. lagi lo juga pakai kemeja, celana panjang, kayak tim sukses Indonesia maju, kayak gitu. Ngapain? Ya jadi Kaos aja. ya gitu. Jadi posisinya gua sama Bigeng keluar cari angin. Nah, ketika kita pengen masuk kok dihadang kayak ibaratnya memang kurang pinter juga orang security-nya, Security-nya. jadi main pukul rata. Kita kan di situ udah open table. Open Dia juga- table. Kita dia juga ngelihat kita keluar. Ya masa yang udah bayar. Jadi tuh perkaranya, Perkarain dulu nih. perkaranya nih sebenarnya ya dulu kita nih Enjoyable ini gembel disco. Iya. Bisa dibilang gembel disco. Iya. Sempat yang dibilang sama Kiwai kita minum di luar kampus atau minum Amer atau Intisari dari luar, tiba-tiba masuk udah mabok. Pas kemarin lah kita udah kerja nih semua nih. Benar. Pas kita udah kerja, Naik kelas. masuk open table. Lagu-laguan si miskin, Bener. ditahan. Siapa yang berani nahan? Gua open table. Gua, emang meja berapa? Ya kau tunjuklah meja yang kosong. Iya. Masuk kita. Mm. Dari situ mau masukin berapa orang, sampai meja banci yang sebelah juga itu Oh iya. kasih minum. Kasih minum. Itu dia perkaranya. Meja banci. Namanya juga OKB, susah. Jadi balik lagi ke Balik lagi. masalah tadi. Iya. Sebenarnya nggak sampai gitu. Gue cuma ngomong, ini gue udah buka situ. Kalau gue nggak boleh masuk, ya gue siapa yang bayar nanti tuh di dalam. Oh, gitu. Ya, politis itu kan ya asal ini aja mah Iya, nyangka-nyangka. Jadi donatur banyak gitu ya. Donaturnya banyak Tetap di dia. Gue pikir banyaknya di lo, apa dilarang masuk? Kenapa lo melarang gua? Gitu. Iya. Nah, terus lo- ngomong kan ibaratnya kita ya belum bayar, kalau kita emang nggak dibolehin masuk ya udah. Kita cabut gitu. Benar. Tapi di situ sih ya gue ya udah geng, nyantai-nyantai aja dulu. Kira baru bagol dari dalam mungkin baru
ngasih tahu ya emang itu temen gua open table itu baru dikasih. Karena memang yang pada antri mau masuk Banyak tuh. banyak banget. Banyak benar. Masih padahal di dalam udah penuh, makanya emang di-cut. Gitu, padahal posisi juga udah. Disangkanya lu berarti nggak open tab di situ ya? Iya, main-main orang ini kan trik-trik zaman kita dahulu. Kita masih ditebak. Iya, Memang bener. Pakai kode-kode. si miskin tetap dicap si miskin. Kayak kode-kode instansi ya kan. Dia masuk. walaupun sudah naik dikit-dikit tetap dicap. Ya mungkin memang di situ standarnya memang banyak juga standar anak-anak sekolah, anak-anak Iya, kuliah-kuliahan kayak iya, situ yang tuh. masih pakai dana orang tua dari juga datang ke situ ya kebanyakan juga yang berdiri minta minum sama teman-temannya juga. Tapi yang bakar itu benar gak bang? Gue bakar nih karena gue di dalam tuh nih. Gue gak tahu ceritanya. Itu yang gue bakar nih, gue gila gak lu? Gue bakar nih. Pening malah gue nih, anjing mendela. Bener gak itu bang? Hiperbol itu Bang. Itu hiperbola tuh, bener tuh. Oh berarti bukan gara-gara lu mabuk makanya lu bilang bakar gitu. Kan takutnya kan gara-gara udah pengaruh ya kan. Karena udah merah nih, emang itu Iya. merah. Enggak, gue cuma ngomong, udah gue kencengnya. Ya udah tinggal gue cuman gitu. Oh, gitu. ngomong gitu. Ya udah, gue kagak bayar berarti, gue cuma ngomong gitu. Berarti yang nada tingginya. yang nunjukin pistol itu bukan tuh hiperbola. Hiperbola tuh. Karena gue dengernya kan dari versi Bang Kiwe. Disisir kan itu katanya Dia sisir. mau ngapain dia? Sisir. Sisir, Makanya sisir. iya. Itu berarti enggak tuh. Enggak. Hiperbola tuh. Hiperbola. Kayak kita dibohongin tuh. Iya, nggak apa-apa aja berarti. Gak ada kayak gitu-gitu. Paling hebat ngomong. Emang sekolah Bang. Nah, terus itu dari fansnya Bang Reno, berarti itu udah clear lah ya, udah jelas. Jelas, ya, berarti itu enggak sampai sebegitunya, nggak enggak sampai bakar. segitunya bakar enggak, Enggak, ya kan. tengah anarkis. Nah, ini dari dia nih. Ini kan hitungannya udah lama juga kan nongkrong. Benar. Pasti borok-boroknya mungkin Jangan terlalu dalam deh, Nin. Kalau boroknya Bang Andre. enggak boroknya tongkrongannya. Kalau boroknya dia gua tahu. Jangan dalam. Biarpun gue nongkrongnya belum lama, ini dia ada andil juga di Iya. di konten kita sebenarnya. Dari nama kontennya aja, nama segmennya udah dari dia. Bingung, itu. Jadi tuh sebenarnya nama itu gue ini orang Batak. Gue ini orang Batak. Jadi nama mereka itu yang mereka bilang marbangot itu. Dulu lah gue lahir pengen dikasih nama sama opung gue. Dibilang kasihlah nama anakmu ini Bangot. Lah Bangot, mama gue marah-marah lah. Masa dikasih nama Bangot? Akhirnya jadi dikasih nama Andreas. Nah, sempet lah ada bentrok Bangot. Gue ceritain lah nih sama anak-anak sini. Kok jadi namanya malah sekarang dibilang Marbangot. Aduh Tuhan, Marbangot lagi. Gak tau ya perpanjangannya apa? Mari banyak Banyak ngoceh. ngoceh. Itu konten Betul. gitu. Benar. namanya. Nah, terus kalau misalnya dari sisi lu nih Bang, Angel Rebel tuh gimana sih dulu? Jadi gua masuk di Angel Rebel itu sebenarnya kelas 2 SMA lah. Gua kelas 2 SMA. Nah, di situ gua awal mulai main basket sama abangnya Markus, Bang Sahat. Diajakin main SMP mainnya di SMP 11. Itu gua pas SMA terus sampai sekarang. Mulai yang dari namanya main basket sore, malamnya ke puncak. Terus main basket sore, malamnya itu gua udah alami tahu. Iya, nggak usah disebut, takutin dia nonton terus nggak terima. Gua aja, atas nama gua aja, nggak apa-apa. Jangan, nggak usah disebut, jangan. Itu Jadi aman kalau tuh. dari konten sebelumnya itu disebut ada rap time, nah itu dia. Itu sampai jemurannya gua gade untuk beli rokok, terus bohlam 1 pak, gua jual lagi dari warungnya dia. Tapi karena ada alasannya kan. Jadi alasannya ya kita kan berteman. Jadi waktu sore abis main basket itu kita mintalah minum sama dia, bagi dong minum gitu. Nggak dikasih sama dia minum. Air putih doang. Perkara air putih doang. Nah, anak-anak ngerasa ini orang kok pelitnya lagi bilang jali, kayak kenapa kayak gitu. Sampai akhirnya suatu ketika dipancing lah ada kawan kita tuh di Bali namanya si Akbar. Dia yang mancing untuk pergi ke
Sukabumi, dia pergi. Di situ gue masuk, gua, Chandra sama yang punya rumah ini nih. Tapi kalau gua sih ngambil barang-barang yang setidaknya bisa dijual atau dikiloin. Tapi kalau rumah ini ngambilnya goblok banget, ngambil SIM. Apa harganya SIM? Gua tanya. Apa coba harganya SIM? Udah nggak ada otaknya. Nah dari situ mungkin dia ngerasa tobat. Ya udah, ya sekarang baik-baik aja. Itu orangnya yang kemarin yang dibilang diarak-arak itu. Nah itu rumahnya dia. Nah yang itu kita masukin. tapi dulu sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Udah nggak maling karena sebab itu. Iya, itu karena emang mau iseng aja sama temen kan gara-gara temennya pelit. Punya temen tapi pelit. Kayak gitu. Jadi masuk di Enjoyable itu SMA sampai sekarang, sampai yang namanya kita pergi ke puncak itu ada sampai lika-liku pembantaian adalah pembantaian ya udah hanya orang itulah yang tahu. Itu jangan lah yang tayang. Karena kita nggak mau ikut campur sebenarnya. Cuman ya udahlah begitu aja. Makanya kalau misalnya dibilang borok-boroknya Enjoyable, ya borok-boroknya anak zaman dulu banget. Ada yang si Erwin yang tukang jualan dulu pakai plastik, nah isinya itu barang ilegal, nah itu ada semuanya. Jangan disebutin barangnya. Nggak lolos bea cukai itu. Nggak lolos bea cukai itu. Nggak lolos bea cukai itu jangan nggak aman deh pokoknya. Bukan lemper berarti. Bukan. Donat juga bukan. Nggak main lemper. Donat. Nggak main dia karena emang garis keras dia dulu. Anjing. Si Erwin itu. Bahaya. Jangan dulu. Jangan. Tapi gue penasaran ini. Kan Apa tuh? gue kenal Bang Denny sebagai sosok yang lurus nih. banget. Ini kalau lu tahu tongkrongan ini ada si versi lurusnya, ini Bang Dela. Ah bener. Bang, lu terpengaruh nggak sih sama orang sini nih? Nah, kan biasanya orang ngecapnya tuh, nongkrong mah jadi pasti bikin pengaruh jelek. Kalau orang baik nongkrong sama yang nggak benar jadi buruk. Nggak bener, iya. Lo Bang, gimana Bang? Iya, gimana ya? Berarti kalau dari Andre berarti udah sampai situ dulu ya? Sampai situ dulu. Gitu. Nggak bener, sekarang dari situ lagi. Nah, kalau dari gua nih awal mulanya tinggal di sini kan dulu nih masih perumahan baru sini, masih banyak yang kosong, bibit-bibit mulai tumbuh tuh, datanglah. Apa perempuan? Oh bukan bibit perempuan ya terus. Ini emang nggak bisa jauh. Ya makanya tahan dulu, itu terang kita bahas. Gue yang mau bongkar aja. Nah ini model datanglah si Manjuntak ini. Wah dengan embel-embel udah backingan marinir. Si penjaga sudah jalanan sini. Jadi ya dari situlah mulai ada beberapa orang yang dari sini ya yang terdekat yang sampai sekarang ini ya abangnya Pus tuh tumbuh bersama sama satu angkatan lah ibaratnya ya tumbuh bareng-bareng dari permainan dari tumbuh ibaratnya ya pertumbuhannya kenakalannya kesibukannya yaitu kita sama-sama alamin dari yang masih kecil yang mulai bandelnya belajar ngerokok. Iya. Lompat kali. Lompat kali sudah hebat, jalan-jalan di kali nyari ikan. Kaki bokeh sudah kejar layangan. Nyolong singkong. Nggak yang diambil singkong karet. Lah kan racun itu. Mau ngapain? Dijual juga nggak bisa. Nggak laku ya. Ya ibaratnya mulai ada perubahannya tuh masa-masa SMP tuh. Jadi masa-masa SMP Bang Saat itu kan yang paling dewasa di sini, tapi yang dia ke atas nggak masuk, ke bawah juga nggak masuk. Jadi ya mau nggak mau ya ke kita, ya ke kita masuk. Jadi kemana-mana, ya Bang Saat lah yang lebih dulu kelihatan bandelnya kan. Baru ke bawah ikut-ikut semua
semua bangsat, si populer juga, si playboy dan si hebat dia yang paling di depan, yang paling mendominasi bangsat dan Erwin. Dan abang lu juga sebenarnya. Abang gua kena, abang gua juga sempet nakal juga. iPhone. Walau akhirnya balik lagi lurus. Nah, kalau Ya. kalau lu masih ada yang lagi mau lanjutin? Nah, masih lanjut lagi. Oke. Selesain dulu deh sampai ini oke. lah. Terus mulai masa-masa masih masa SMP tuh masih yang namanya ngeband nongkrong di mall, nggak bawa duit, nebeng, nongkrong aja di Mall Cimanggis, masih hype-nya tuh Mall Cimanggis. Nongkrong doang, makan kagak, main. Gue masuk aja gue bangkis. Gue banyak debunya itu mall. Iya betul kan high class. Tapi emang. dulu Enggak Dia juga. emang high class. Dia dulu Iya, koleksi majalah-majalah dulu high dia, class. udah paling keren ya. Paling keren. Kalau kita kan si jajan sedikit. Benar. Iya, kalau dia kan Di nongkrong apa-apa. Ya kalau gua Itu kan karena suplaian paksa dari orang tua. Alias Gitu. gitu. Udah diomongin berarti mana aku duit mama. Ya gitulah. Kalau gue pribadi kan ya jajan pas-pasan ya, paling ikut-ikut aja. Kebanyakan gak ngikutnya karena gue juga ikut ngeband itu juga cuma satu kali waktu itu ya sama teman-teman waktu SMP. Itu pun terakhir waktu udah mau lulusan lah, ikutlah sekali pentas seni namanya di Mall Cimanggis. Yaitu dulu hebat-hebatnya, pokoknya bisa naik ke atas panggung gitu, nggak juara nggak apa-apa, yang penting tampil. Yang penting bunyi lah tuh alat Itu aja. Yang penting tampil, keren. Cuman lama-lama gue ngapain, wah kalau gue maksain mau ngikut cuman gue bukan passion gue juga kan. Akhirnya gue mikir nggak terlalu ngikutin itu, cuma ngelihat. Jadi gue sebenarnya versi gue itu versi ngelihat komunitas ini pertemanan ini enjoyable nih yang dari kecil ini. Sebenarnya gue lebih banyak ngelihat dari belakang sebenarnya. Lebih ya sebagian besar lah. Kalau dari awal tuh gue ngelihat dari belakang lah ibaratnya. Yang kalau yang aktifnya banget di awal ya itu Kiwai, Sahat, itu yang paling muncul di atas dah. Ibaratnya yang paling dominan. Kalau kita dari ya awal cuma banget kayak pencetus. iya, kalau kita cuma ngikut-ngikut aja, apalagi gue cuma ikut aja. Nah, mulai SMA ya mulai mulai perpindahan tuh dari yang hobi yang tadi hobi musik, tiba-tiba jadi si pemain basket. Dengan alasan masih cewek. Cewek ini masih. Pokoknya ujung-ujungnya cewek memang, yang dari awal ngeband juga karena si cewek. Pasti cewek ini udah. Karena si basket juga karena si cewek juga. Iming-iming pasti. Iming-iming sudah permainan ya gue juga salah satu ya itu gue bilang ngelihat, kenapa gue dibilang ngelihat dari belakang ya karena gue cuma memperhatikan aja mereka udah SMP sudah pacarnya gonta-ganti, siblak kita cuma ngelihat aja karena ya kita nggak bisa terlalu dominan karena ya tahu diri juga, bukan tahu diri juga ya saat itu gue ngerasa apa ya, Bukan lu itu kayaknya bang. ya gue ngerasa belum saatnya gue belum saatnya lu pacaran maksudnya. ya enggak belum Oh, kayaknya belum ya itu juga kan belum saatnya pacaran ya karena belum ya enggak Salah. hormonnya mungkin. Hormonnya inilah orang, masa hormon SMA hormonnya belum keluar. bukan hormon belum keluar ya. Keinginan kali. Keinginan belum ada. Bukan, iya emang ada orang yang memang sudah dibentuk tuh dari kecil, dia udah memang mengerti si Perempuan itu. perempuan. Ya ada yang
masih sukanya ya berpetualang ya kayak gua ya, mainnya, makanya di saat-saat itu tuh gua main nggak terlalu banyak nih di label, gua main di tempat lain. Ya, jadi gua cuma memperhatikan dari belakang ya. Nah, ketika di basket, nah itu gua baru ngerasa satu di situ karena gua juga suka sama basket. Walaupun di awal-awal sebenarnya gue nggak terlalu bisa main basket, paling cupu dibilang. Tapi iya, gue kagak bisa main basket. Yang lain tuh udah jago bangsat, udah wing. Gue kalau main di situ, gue nggak pernah diajak sebenarnya. Ya sekali-sekali ikut karena salah satunya juga memang bangsat kan udah mainnya deh. Waktu dia SMA, kita baru mengenal basket kan. Kalau SMA kan dari kelas 1 itu SMP udah mulai main basket kan. Terus Bang Saat juga kan ada saudaranya Bang Martin kan main basket kan dulu awal-awal ya kita, gue baru-baru ngerti main basket tuh. Benar. SMP kelas 2, kelas 3 tuh baru. Ya dari basket itulah gue karena gue suka. Belum terus mental Enggak, kali ini harus terbuka nih. mancing banget. Ini kok mancing terus dah. Ini harus gue mancing ini. Oke, Bang, terus Bang. Ya di SMA ya emang ya di SMA gue mulai ada tujuan. Ini main basket. Ini yang lain apa udah pacaran udah dari SMP nih. Berarti SMA lu baru buka Pornhub. Nah, baru buka, baru Dia kan dari SD udah ponian. Oh iya. Udah buka Oh, gua ada cerita ntar nanti ya, modelan lu biarin. Oke, modelan. sebenarnya sih SMP juga udah ya suka-suka gitu udah cuma bedanya apa ya? Nafsu? Mereka ya Nafsu nggak? bukan mereka pun juga SMP itu gue nggak tahu ya mereka bener nafsu apa emang karena Penasaran doang. ya kayak cinta monyet Oh lah iya, ibaratnya. bener. Apa Bener. dijodoh-jodohin aja jalan bareng. Iya, pas udah tapi begini-gini. Kita nggak tahu. itu gua nggak tahu. Oke, iya. Kalau gua mulai SMP itu barulah ngerti apa bukan ngerti ya, gua baru mau membuka diri lah ibaratnya. Wah, pengen tahu itu yang kayak gimana yang ininya nggak karena yang kayak gimana gitu. Oke. Ya karena juga memang gue juga kurang ngerti, gue bukan orang yang langsung ngedeketin cewek. Enggak. Emang kebanyakan karena kurang pede juga jadi nunggu cewek kode cewek kode dulu. Kode dulu, bener. Cewek kode dulu terima baru. Tapi lu muka ganteng, Mang. Gue kagak. Nunggu kode asik ya. Lagu nunggu kode gimana, Bos? Celana robek, Anjir. nggak pakai sempak. Dulu basket masih kaos gua. Kaos bolong-bolong kan. Anjir. Kodenya begini nggak lu kayak semapur pramuka gitu. Dulu kurang hebat apa? Gua di Ngapain kode SMA. Udah si terbelakang bisa jadi si paling depan, Benar, kan? Bener. Ya itu semua karena basket kan. Tapi sebenarnya ya dari situ memang mungkin cewek-cewek SMA kan sukanya yang yang high. Oh, yang gede. Apanya yang gede? Emang hewan ini tuh Memang Tekadnya gede. dipegang gini, wih keras, kotak, udah Pegang perut hebat, ya kan? keras gitu. Bawa dikit nih. Ini nih. nah itu kan Itulah, Bang Nela kan. yang ketemu tuh cewek paling cantik di SMA adalah yang ini deket-deket aja sebenarnya ya. Banyak sih yang ngomong udah pacaran padahal mah deket-deket aja. Deket-deket doang tuh. Iya kan, deket-deket doang. Ya. Kalau gua baca nih, deh. Nahan dulu nih. Karena udah cincin bos. Bahaya nih. Bahaya. Oh, semua taunya dulu. Takutnya pulang tidur pakai celana Ya, jeans tuh. udah. Pakai celana jeans. Kita sepakat dulu pas saya dulu biar nggak usah. Kita buka aja. Gak apa-apa. Kalau gue sih udah cerita. Oke. Yang dia juga Gak tahu kalau yang ini kan. Iya. Ya, gua udah cerita. Udah tahu. Ya. Semua harus sama-sama tahu dan udah tahu juga kebetulan cewek yang sama ini ya adalah ketemu lagi di tingkatan berikutnya.
Tapi waktu tingkatan berikutnya ya memang Tuhan berkehendak lain kan. Iya. Ternyata gue udah ditemukan kan yang terbaik. Benar. Ya, sama Dari itulah situ, pokoknya. sampai sekarang jadilah gitu. Nah, di komunitas enjoyable ini sebenarnya di masa-masa SMA sampai kuliah itu sebenarnya bandel-bandelnya full-fullnya enjoyable tuh di situ, ya kan? Ya di dunia wanita, di dunia malam sudah keras. Udah keras, Pak. Gue udah tahu cerita itu. Benar. Sedangkan gua emang nggak terlalu ngikutin. Jadi ya gue si penonton kan dibilang gue si penonton. Iya. Si penonton di belakang. Apalagi dulu nih kasusnya gue kuliah di Gunadarma. Si kuliah di dekat. Kalau main-main kemana lu nongkrongnya? No, ke toko Susan. Wajib. Atau serba susah. Gue ngapain? Beli sembako. Tongkrongan Itu dia. kan karena Tongkrongan dia lu karena tuh. kasusnya gua kuliah di Gunadarma kan. Benar. Itu Gunadarma dulu emang nggak ada namanya memang. Benar. Wah, kuliah paling cemen lah, walaupun pada akhirnya kita ngebuktiin bahwa tuh kampus ternyata nggak salah ya. Nggak salah, benar. Nggak salah, ini salah satunya jadi juga. Ah, nih. Itu jadi juga. Tapi di Gundar brengsek. ada. Walaupun memang sedih kita. Waduh, UGM Universitas Gunadarma Maju. Gunadarma Margonda. Oh, Margonda. Mungkin Gunadarma Maju kayak nama PT. ya kan? Universitas samping UI Percis. Benar. Tetanggaan Owi itu. Tanggaan doang, speak masuk ke kampus UI ternyata bukan. Benar. Nah, ini udah versi bandera. Udah, Kita stop dulu, stop dulu, tahan, Ini agak nahan nih. Iya, Agak tahan. Tahan Tapi dulu. gua mencoba nanti nih. Gua tahu nih. Oke? Ini Bang Andrek dulu. Bang Andrek, kalau Bang Andrek itu pun jangan tanya soal basket. Kalau dia tanya soal kebandelan Ini kan perempuan. nggak gini. Kalau dia paling hebat. Kalau ada patah harta tahta wanita. Nah, kalau dia wanita. sih enggak. Ini wanita doang emang penyakitnya. Wanita. Nih, Nih. paling jago ceritanya paling hebat. Enggak. Sebenarnya kalau bilang wanita, yang jago tuh abangnya dia. Nah. Abangnya dia yang pertama. Tapi si kalau Bang lo- Sahat. Kalau gue sih pengikut, sama lihat dari belakang. Ya. Kan kayak gini. Oke, terus Bang. Kadang juga. Enggak, jadi tuh kalau misalnya dibilang wanita gue ikut main basket gara-gara wanita tuh enggak lah. Karena gue tipikal kalau misalnya contoh lah, gue pergi ke satu klub, gue tipikal orang pelit, gue cuma mau mabok ya buat diri gue sendiri. Ada cewek bilang, bang bagi dulu minum, ya lu belilah, ngapain lu minta-minta sama gue? Gue bilang gitu, gue orang miskin, ngapain lu minta sama orang miskin? Ya kalau lu mau minum lu joget kayak di situ. Baru ntar dibayar sama orang, nih minum gitu kan. Ya baru, kalau gua sih enggak pakai kayak gitu-gitu. Enggak, cuman kalau dibilang pacaran SMA itu gua pacaran ya kelas 3 SMA lah. SD udah belum tuh Bang? Hah? SD kali? SD mah Kalau SD main sabun udah. cinta kus-kus itu enggak Kalau ada SD itu. udah main sabun. Cinta terenggiling Sama gua. udah dikaretin. Ya gua tahe. Gila dikaretin. Kalau itu tuh imajinasinya gila emang Kun. Kalau dia, gue tahu kalau dia. Tapi emang satu contoh nih. Coba Bang lanjut Bang. Jadi tuh kalau misalnya masalah dikaretin itulah sebenarnya itu aib, yo. Itu aib dibilang karetin. Enggak, tapi lo mau ceritain enggak? Kalau Iya. menurut lo enggak aman buat diri lu, Ya, kalau- jangan diceritain. Ya kalau gua bilang aman nggak aman. Cuman ya inilah gua buka di sini. enggak, takutnya pulang jijik saya kau. Enggak, dulu gua ini dibilangnya coli man. Nah, gua onani man dibilangnya gitu. Oh, gila. Nah, kan kalau laki-laki dibilang semakin lama semakin bagus dibilang gitu. Lah, gua dibilang lama ya lama, cuman ya gua berimajinasi. Sempet lah ada bilang lu sugesin kalau misalnya lu lagi onani itu pikirin yang lain, jangan pikirin si perempuannya. Oke. Misalnya contoh kayak kebakaran lalu pikirin, Iya, ada iya. tawuran di mana tapi lu sambil begini ya tawuran ya. Lama tuh? Lama. Oh, oke. Sampai akhirnya kok ini kayak masih kurang lama bagi gua. Anjing.
Gua karetin lah biji gua tuh di sini tetak begituin. Itu sakitnya aja gua minjalin. Jadi itu gua ngerasa kesemutannya bukan di kaki lagi, udah di dengkul. Jadi dengkul gua tuh udah gemeter. Sampai sekarang detik ini gua udah kawin, nggak akan gua pakai tuh karet. Biadab tuh karet. Emang gua juga nggak tahu tuh gara-gara siapa. Waktu itu gua ngasih tuh, coba Andre pakai karet. Gua pakai karet. Biji gua warnanya biru kayak orang ketabok. Dengkul gua kesemutan. Pokoknya udah jelek lah zaman dulu tuh. Nah, kalau soal cewek ini dia ada nih Kun, cerita dongonya dia tuh sampai pernah dia cerita sama gua, dia sampai bukan gua, dia sih yang cerita sama gua, si Juan yang cerita sama gua. Oke, Bang Juan. Dia tuh Emang sampai si Juan ini memang anjing. Kenapa semuanya gue ceritain ke dia ceritain ke orang anjing emang. si Juan tuh pernah cerita, dia tuh pernah lagi deketin cewek sampai rela-rela karena dia dulu nggak punya motor, sampai rela-rela nyewa motor tukang ojek. Wah, itu. Nyewa motor tukang ojek, kasihan tuh tukang ojek jadi nggak bisa nyari duit gara-gara disewa motor sama dia. Jadi tuh kalau cerita ini emang cerita bangsat. Itu malu, sedikit rada malu tapi ya udahlah. Waktu SMA, gue memang nggak pernah pacaran di SMA itu sama satu sekolah. Nah, gue akhirnya adalah teman gue satu angkatan itu ngajakin, ayo Andre, ayo kita pergi ke SMA 39, adalah SMA 39 di Cijantung. Gue bilang, gue nggak punya motor dulu karena motor gue itu satu-satunya itu motor smash yang knalpotnya masih lurus. Udah kebayang dong lamanya tahun berapa tuh knalpotnya lurus. Nah, sampai akhirnya gue mikir, gue nggak punya motor, gue harus gimana? Ya udah lu sewa motor aja, kata temen gue sewa motor. Zamannya dulu tuh 25.000 lah motor. Cuman gak ada Seharian tuh 25.000 seharian. ya gue pulang sekolah siang, ya gue siang lah itu gue pakai. Harusnya sih seharian, cuman yang beruntung lagi tukang ojek. Gue jalan, ternyata yang gue sewa itu yang dia punya motornya motor smash juga. Sama Iya, gue kan, aduh dasar si dongo. Udah motor smash, terus di speedometer itu ada stikeran ayat-ayat keselamatan. Aduh, Kayak gitu-gitu. kelar hidup lu. bener. Akhirnya gue pakai lah. Nggak boleh buat aneh-aneh tuh motor. Giliran temen gue ini motornya ya zamannya SMA motornya modifan. Waktu itu pakai Shogun 125, knalpot racing. Temen gue ini pakai batok ayam, stang jepit. Pokoknya udah oke punya lah. Ayam jago. Gue kesana ternyata dia nyambangin pacarnya. Tapi dia bilang, nih lu gue kenalin sama temennya pacar gue, kata temen gue. Pas udah nyampe di 39 ini, dikenalin lah, ada namanya si A. Emang benar namanya inisialnya A. Oke, si A. Ingat si A. Naik motor sama gue. Kasih helm cetok. Emang pertama helm cetok tuh helm proyek tuh yang warna putih. Helm cetok zaman dulu kan Ada kontainer, bener. sedangkan gua nggak dikasih helm. Udah goblok pertama gua tuh. Goblok kedua gua. Udah minjem motor tukang ojek, keselamatan gua udah nggak dipentingin. Bener. Pentingin yang keselamatan belakang. Jalan lah. Set, mau ke rumahnya si A ini, temennya si pacar gua ini. Jalan. Motor mereka kan modifan, kenceng lah. Motor gua nggak bisa ngejar nih motor si tukang ojek ini. Iya. Sampai akhirnya di depan Pulmaya Sari Bakti dari arah Bogor itu masuklah bis Maya Sari. Temen gue udah lewat, ya gue ngerem seadanya, nempel lah itu kan, bilang gitu sandaran gitu. Oh, gila. Maju. Joknya licin. Kenal lagi nih, pas ketabok. Wah, Enak kan langsung. Pas udah kena, ya gue sosok si baik. Sorry ya, gue bilang kayak gitu. Maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi gue tahu nggak apa-apa, pasti dalamnya udah lecet itu kena punggung gue kan. Gue bilang, ya udah. Nah, jalan. Masuklah ke rumahnya tuh, masuk ke atas. Gue parkir motornya. Masuk ke atas, lagi main PS. Tiba-tiba gabruk, kata gitu. Terus pembantunya bilang, non, ini ada motornya jatuh, bilang gitu. Den, coba lihat itu motor lo kali itu yang jatuh. Kagak, orang gue udah standar 2, gue bilang. Gue lihat lah dari balkon tuh.
Wah, nggak nyusahin lah nih motor anjing ini, gue bilang. Motor itu yang jatuh. Terus lari lah gue ke bawah kan. Gue lari ke bawah, temen gue dari atas bilang, udah tenang aja, motornya Andre banyak. Lah, ya gue nyewa ya banyak lah. Iya. Asap gua saya. Asap gua. Motornya si Andre banyak. Ya anjing nih motor malu-maluin lagi. Gue bilang, nih kelasan 39 oke punya. 39. Itu masih beruntung lah si cewek itu masih mau naik motor smash kan. Makanya gue bilang, anjing bikin malu nih motor. Udah gue standarin lagi, ngocor air bensinnya. Si bensinnya gue kan bikin malu. Sampai akhirnya, Dre bakar aja. Daripada nanti lu susah lagi, bilang katanya. Jangan Ci, gue bilang gitu, nama teman gue tuh Cici. Janganlah Ci, gue bilang gitu. Nanti bapak gue nyariin kalau motor ini bakar. Oh jadi bapak lo ngojek keceplosan. Kebongkar. Padahal bukan bapaknya, bukan. Padahal bapak gue bukan tukang ojek, itu motor gue sewa. Jadi kebongkar kalau itu gue sewa sama tukang ojek. Dari situlah harusnya gue dapet dijatuhin sama kawan itu tas. Habis gue kelar. Nah, Dapet lah gue. nih gua mau lewat dulu. Ngomongin soal ini nih, basket nih. Ya seperti gua omongin, kalau cowok nih kayak kalau nggak selingkuh nih ada sesuatu yang beda nih. Nggak mungkin cowok wasit nggak selingkuh nih. Cinta-cinta ada di Enjoyable tuh kayak gimana? Ini kan gua sebenarnya tahu cerita tadi gua nggak mau bongkar dulu. dari sumbernya aja. Dari sumbernya langsung gua yang tahu. ngalamin. Gua sebenarnya tahu nih. Kak, gua Iya, Bang, lu kan ganteng nih, masa nggak jual tampang sih? Iya. Nggak mungkin. kalau gua kan gua bilang gua sih pengamat. Gua saksi hidup. Kayak benda mati lu. Saksi hidup. Tapi emang ekstrim bener. Kalau kita cerita ekstrim, masa dari si A bisa ke B? Ya lu dari si A nunjuknya gua dari si A. Masa gitu. Ya, bilang Si aja. A ke si B bisa ke si C, tuh cewek satu. Itu ya. Itu tuh. Nah itu tuh. Oh itu gua tahu. Tapi itu cerita, ya, kita. itu cerita lah. Ya tapi Ngeminum ya, dulu lemon. tapi memang ya itu jalan cerita lah orang masing-masing kan. Nah, gua tanya dulu nih. Bisa. Gua cerita dulu nih. Lu kan Iya. dari tadi ngelempar ya. Gua tanya, lu kan ganteng nih, gua masih ganteng nih. Bung Dela, gila kalau Cyborg, kamu dia dulu gila. cyborg basket. Bener. Tapi lu pernah selingkuh nggak, Bang? Gua tahu cerita nih, tapi biarinin. Enggak, gue sebenarnya dibilang ganteng, gue SMA apaan, kagak dipandang. Ya, kamu pernah selingkuh nggak? Ini gue juga penasaran. Gue juga penasaran. Pernah nggak, Bang? Pernah nggak? Karena ini aman kan nih? Oh, ya, itu ya kuliah. Oh, kuliah. Tapi kan sekarang udah jadi kan. Benar. Ya, tapi memang masa-masa itu kan cukup berat kan. Apalagi kita nikah nih sama orang yang punya adat keras, adat Batak, kayak kan. Ya, itu memang butuh prosesnya memang cukup ribet kan. Ya, emang karena memikirkan yang hal-hal gitu, apalagi kita di dalam kondisi memang kita masih masa-masa labil, terus Nyari. susah kayaknya kalau Tapir. apa ibaratnya Nyari. emang nyari yang mau yang emang agak susah buat ngalamin beban-beban kayak gitu, harus nanggung ke depannya kayak gini. Ya itulah proses kita mikir-mikir gini, ya kan, di tengah jalan ya itu namanya itu ada tikungan, putus. Itu kuliah tuh. Enggak, itu di masa udah kerja. Ini baru kebongkar. ada tikungan, tiba-tiba ada Rossi dah. Tapi karena dia sudah bekerja di tempat saya yang lama, ya dia sudah mengerti. Ada si suster memang yang dekat dengan saya. Suster tuh. Cantik lah. Suster bro. Suster kan orangnya juga emang baik. Baik, benar baik nih. Baik. Baik, bos. Baik. Ya, Suster merawat ya, pasien aja baik. Gimana? Apalagi kita yang dirawat ya kan. Kolong-kolong lo dirawat. Habis semua. Disiram, dibersihin, kan kayak nyuci mobil. Lu tinggal gitu-gitu sendiri. Ini si lurus aja nih. Ya, Ada Lurus kita. aja ada belok. Ya, memang gitu. Semuanya lurus-lurus aja ternyata. 2 kali sih, yang satu lagi memang orang yang emang
Itu emang teman Dongkrak kemiskinan ya, kan? teman gereja. Dongkrak kemiskinan tuh pasti. Ya itu salahnya, padahal Nggak ada lagi dongkrak dia, orang Satu dia pelayanan, ya kan? keluarga dia lagi. ya uangnya memang cuma memang ya anak ya walaupun sebenarnya ya teman-teman di tongkrongan nggak ada yang tahu pasti kan. Gua aja nggak tahu. Sebenarnya, iya. Nggak tahu kan? Ada satu anak orang yang sekarang tidak tahu di mana. Gua Kalau kenal Anda tuh. menonton itu, Tuh. Karena hidupnya menyendiri. saya mengapresiasi Anda. Menyendiri. Iya. Karena ya karena itulah, karena perdebatan. Tapi ini selesainya baik-baik. Karena sama-sama ngerti juga kan, dia juga akhirnya tahu ternyata ya aku sudah ada yang punya. Lagu lagi kau pasang. Ya itu, tapi gua gentleman sih, dia bisa langsung ngomong, nyamperin, malah dia yang minta maaf. Itu harusnya saya yang bersalah, malah dia yang minta maaf. Gitu kan, itu sih yang dipandang Susah tuh hebat. nyariin dia tuh. Dan akhirnya dia mutusin benar-benar ngilang, nggak bisa ketemu, nggak terdetek sama sekali sampai saat ini. yang ditahu ya itu si suster doang. Nah, itu kan karena gua satu kerja tuh nih, akhirnya kebongkar tuh. Ketahuan lah tuh Bang kan. Dela ternyata kayak gini. Itu lurus, Bang Andrek. Bang Andre, lo dulu zaman lo pacaran pernah nggak selingkuh? Selingkuh. Kalau gue sih cari aman gue. Enggak, berarti selingkuh lu nggak ketahuan nih. Bukan cari amannya gue putusin dulu. Tapi sebelum putus lu udah deket. Iya itu dia. Itu udah selingkuh. Iya, itu udah selingkuh kalau menurut kacamata cewek itu udah selingkuh. Kacamata yang di sini, bukan yang di bawah. Wah, anjing Kira di bawah. kacamata yang di bawah berarti 32B gitu ya. Wah, anjing 32. Enak. Kenakalan nih. Kenakalan. Nih Bang Dela tadi nanunin. Kenakalan. Bang, bongkar. gua nggak tahu lu kayak gimana tiba-tiba yang kita kawal lagi si Camden itu. Ngikut nih. Gokil. Oh, si Leap kan. Kalau lu denger cerita si Leap itu Bang Dela. Gue masih sadar kok, gue masih bisa Sadar. Wah, sih bisa Leap gak? Lu sadar nggak Del? Slow gua sih bisa Leap. Belum di tengah jalan nih. 1, 2. Bang, lu kenapa? Kok lu bisa datang ke tempat itu? Gue lupa itu. Tuh, ini Bang, bener gak dia? Bener kan? Karena yang namanya orang mabuk ya begitu, udah nggak tahu, out of control pokoknya semua. Mulai dari dia, abang kau, yang namanya si mabuk. Dulu si Kiwa itu gua ajak ke salah satu klub di Jakarta, bareng sama ada namanya Pare, Icang, sama abangnya Pare lah. Nah, kalau abangnya Kiwai, abangnya si Markus ini, si Kiwai ini selalu atraktif kalau mabuk. Sampai akhirnya dia mau minta minum ke mejanya si abang-abangannya si Pare, abangnya Pare itu nggak dikasih. Ya gue sedih lah, masa kawan gue nggak dikasih minum kan? Udah Wai, ayo udah kita kesini aja nih, gue mumpung ada rezeki, gue bilang kayak gitu. Yang benar, iya udah santai aja, belilah gue minuman. Walaupun minuman gue itu pakai gelas, tahu lah kalau minuman pakai gelas bukan botol ya, minum pakai gelas. Tapi nggak 1 gelas, bisa 5 gelas. Nah, makin lama ngaco lah dia. Joget-joget, naiklah ke atas meja. Nggak tahu meja orang tapi yang dinaikin. Anjing, ya gimana kan? Bilang udah lah Wai, udah tarik. Enggak, kita harus Evan. Katanya orang itu seneng sama si Kiwai gara-gara jogetnya Kiwai itu. Sampai akhirnya diajak minum dia, dapatlah minum gratis. Gue bilang, udah jadi spender ini si Kiwai. Sampai akhirnya dia udah kayak gitu-gitu, joget. Tiba-tiba gue carilah. Gue pergi ke WC. Pulang gue dari WC, gue cari dia kemana. Gue pikir ke meja situ lagi nggak ada. Nggak tahu di depan meja DJ. Jadi minuman yang dikasih sama orang yang punya meja itu dikasih lagi ke DJ. Bilang, DJ biar minum biar asik. Bilang, ya Tuhan bikin malu nih orang. Maksudnya lu udah dikasih minum ya nggak buat lu lah, ngapain lagi lu kasih orang.
kan udah gue bilang kalau gue pribadi ya gue minum di situ buat diri gue, gue fun buat diri gue. Benar. Itu abangnya Markus Kiwai, kalau abangnya lagi yang satu lagi si Bang Sahat. Itu ada dua. Yang pertama mabuk di pas keluar dari klub, kakinya masuk ke got. Anjing. Jadi ada selah got, kakinya jalan gitu. Tiba-tiba masuk, bluk, wah kaki gua hilang, kaki gua, kok hilang? Ya orang masuk ke got, kakinya masuk ke got lah itu, kemang. Orang-orang sampai ketawa, yang mabuk mungkin sadar ngeliat itu kan, bilang itu, ini orang ngelawak dari mana? Gua bilang. Maka akhirnya gua tolongin lah, udah masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, satu hari itu juga, gua mau muntah, kata dia kayak gitu. Pas perjalanan pulang, berhentilah kita ke pinggir biar dia muntah. Tiba-tiba jalan. Kalau misalnya bisa ngomong itu kayak setan roti bakar ready, dia pasti bakalan teriak. Ngapain bang tidurin saya? Pasti dibagi. Dia tiduran depan roti bakar ready udah tutup semuanya. Tapi dia tiduran di situ. Udah Andre, tinggalin gua aja, gua udah ngantuk di sini. Nah ngapain? Karena prinsip gua yang namanya teman udah mabuk, nggak akan gua tinggalin. Itu pasti bakal gua tolong. Itu temen kalau udah mabok. Iya. Wah, itu si anjing. Saya lah pelakunya. Saya gunting apa namanya itu busi, kabel busi saya yang gunting pakai pisau, saya potong. Saya pinjam ke tukang warteg. Gua pinjam pisau, bilang gitu. Mau ngapain Mas? Bilang gitu. Ya sekarang gimana nggak gila? Gue lagi udah mabok semuanya, ya kan? Terus gue lagi tiduran lah di pinggir warteg itu. Set. Ini di Kemang ya, sampingnya Sevel ada warteg tuh situ. Nah di situ gue tiduran, tiba-tiba dia dengan bawa kamera bilang gitu, Andre, apa kabar? Lo mabuk ya? Gue dipoto-fotoin ya, buat apa? Gue bilang, mau ngapain lo mau mamer? Sampai akhirnya gue kesel, gue masuk ke warteg, pinjem pisau, gue tarik kabel businya, gue potong lah. Kabel businya cangklongnya gue buang. Berharap biar dia nggak pulang. Itu damage banget. Berharap nggak pulang kan? Terus tiba-tiba, Rapli langsung gue so asik juga, pecah gelas sama dia. Malu lagi gue bilang, wah ini emang binatang nih orang nih kan. Akhirnya gue bayar lah. Ya begitu-gitu teman gue, karena dia juga udah mabuk juga. Akhirnya gue bayar tuh gelas itu. Bu, saya ganti rugi, udah. Dia masuk ke dalam, gue kempesin bannya dua-duanya. Tas. Udah gila, gue kempesin. Terus pulang gue. Pas besok kan ya, sore. Datang dia ada di sini, gue bilang itu gimana caranya dia bawa tuh motor? Gue bingung, gue aja bingung. Gue bingung bawa itu motor gimana caranya? Kabel busi gue gunting, gue potong, udah pendek, sambungannya udah nggak tahu jelas gimana. Mau sambung pakai tali pun tali juga nggak mau. Apalagi pakai apa lagi lah itu, makanya gue bingung kan. Itu makanya gue bilang si Rapli itu habis sama kita orang. Nah, itulah gue gunting. Pokoknya kalau dia udah song kayak gitu, emang ya tipikal gue ketawa. Cuma kalau udah dilihat yang nggak asik ya udah. Kayak benar. gitu. Pasti bakal kita rusuhin nih orang nggak asik pasti. Iya Benar. Nah kalau abangnya Buat Giwai, apa juga? waktu pas rumah depan itu belum ada, itu gue yang mabok. Gue muntah, disapuin lah sama Kiwai muntahan gue. Anjing. Itu yang makanya gue bilang kalau di sini tolong menolong masalah misalnya mabok atau misalnya lagi ada satu yang terpuruk pasti diangkat. Itu kalau di Rebel. Nah, nih Bang Dela, gua deh. Lu cecer Bang Dela terus ya. Karena dia masih tahan-tahan nih. Nih Nah, ini gua nanya Bang. Lu kenapa lu bisa mau minum? Karena gue nggak tahu nih, pikiran gue, Bang Dela lurus. Ya lu bayangin baru masuk tenderloin, sisti, ya kan? Wah dari mana? Oh bikin pondasi ya, dia bikin pondasi. Nah itu lu kenapa Bang? Lu kok bisa minum Bang? Ya minum lah, kalau nggak minum ular bilang Del. Ya sebenarnya sih kita emang harus bisa nempatin si waktunya, timingnya. Benernya kan ya kalau sesekali kita ngumpul bareng-bareng sama-sama ya. Kalau sekedar itu kan minum pun kita harus lihat-lihat juga kalau emang rame kan teman kita rame-rame kan pasti nggak semuanya ada yang sampai mabuk kan pasti kita siap ada yang sadar kan ada yang backing jadi ya kita bebasin diri sesekali nggak apa-apa tapi bukan jadi keseharian yang harus yang kayak gimana karena gue zaman kuliah juga
sebenarnya ya walaupun teman-teman nggak di sini nggak tahu kan gue main sama anak-anak kuliah kan, anak-anak kuliah gue suka magang juga, magang di bar juga. Ya tahu kan lo. Ya kan dari sini anak sini kan nggak tahu kan. Ya cuma ya sebenarnya hal seperti itu ya bisa nempatin diri aja. Kapan Itu. waktunya, timingnya kayak gimana. Itu poinnya. Bisa nempatin diri. Senang-nakalnya lu kalau bisa nempatin diri. Tempatin diri itu, wah itu cakep nih. Aman. Kecuali lu goblok ya. Nah, Lu udah goblok ngikut sini. Akhirnya lu Sama satu lagi kalau tambahan dari gua, sama lu bertanggung jawab atas kenakalan lu sendiri. Jangan pernah lu bawa kenakalan lu itu ke dalam rumah. Bener. Sama aja lu berak di rumah lu, tapi lu nggak lu siram. Itu. Jadi kalau gua selama gua SMA, gua ketahuan sama bokap gua masalah kenakalan kayak gitu. Cuman setelah dari situ udah enggak. Buat pelajaran juga. pelajaran. Kuliah nggak ada yang ketahuan tuh. Kuliah Aman tuh. aman minta duit, minta duit pariwisata, padahal gua nggak pariwisata. Oh, itu tahan. Itu rem. Tapi kalau bapak gua nonton ini nggak aman. Nggak aman. Rem. Itu harus ada rem nih. Harus ada rem. Jangan. Soalnya kemarin udah mulai ada Karena WhatsApp masuk ke bener. gue. Kemarin lu coli kan? kok. Soalnya kemarin udah mulai gaban tuh, udah mulai ada WhatsApp masuk. Jadi mesti kita tahan. Harus tahan nih. Ngeri nih. Iya. Semacam kita harus tahan. Iya, Nah. tahan terus. WhatsApp masuk apa nih? Ada yang laporin ya? Kemarin ada Ada. masuk ke gue, gara-gara konten yang sebelumnya tuh. Kita buat Oh alah, gue paham itu. Nah. Oh, intinya gue buat konten di sini tuh. itu bukan. Bener. Intinya gue di konten ini gue si pemancing aja. Bener. Pemancing keributan, nanti gue aman. Iya kan? Harus mancing, tapi harus aman. Walaupun buka lama lagi nanti saya pulang ini. Mama. Alam mama baik. Ini nih. Ada. Lucu-lucuan aja masa lalu. Lucu-lucuan. Ini masa lalu bener. Benar ya, tapi kita nggak lakuin ini Udah sekarang. nggak? Iya, sekarang udah dibuang jauh-jauh. Jauh banget. banget. Kalau lu kan dulu juga parah juga tuh kan. Nggak ada gue parah. Alah. Masih aja loh. Yang mana? Gimana nih? Lu masih nggak mau? Lu kan cerita sama gua. Durasinya udah kepanjangan apa? Nggak apa-apa, lanjut. Lanjut aja. Masih ada. Intinya tuh obrolan kita hari ini tuh, lu kontrol diri lu deh. Kalau lu mau nakal, Lu harus tahu di mana lu berada. jangan lu asal ikut-ikutan aja bre. Bener. Ikut-ikutan doang. Ikut-ikutan boleh, cuma jangan kecebur. Ada waktunya sih, ada timingnya. Itu Ini kan sama-sama emang ya duit dari duit sendiri ya kan, bukan dari duit orang tua, ya kan. Beli minum ya emang hasil jerih payah sendiri ya kan. Itu cuy. Sama jangan pernah Emang bukan buat hari-hari kita begitu ya kan. harus ada momennya. Lu terus tanggung jawab, bener kata Bang Andre. Lu harus tanggung jawab, lu mau nakal ya pakai itu sendiri lah. Kayak itu sendiri jangan minta. Wah gila, sakit. Gua udah diem dah. Gila. Enggak, itu bercanda aja. Itu bercanda aja. Untuk apaan? Untuk beli majalah. Wih, Beli majalah, iya, sama main PS. Gitu. Dulu. Iya, dia kan gila banget sama PS, sampai mau dibikinin bapaknya bisnis bengkel, lu bayangin. Kalau dia jadi dibikinin bengkel, udah kaya dia sekarang, udah bos gitu, datang. Tapi sayangnya nggak dikasih. Tuhan Tapi tahu. lebih milih bikin rental PS. Inilah nih. Tuhan tahu. Kalau kayak gitu kan yang ada barang-barangnya gue jualin. Jual bengkel. Jadi intinya lu jangan pernah takut kalau lu kelihatan cemen. Gitu. Iya, diri lu sendiri aja bre. Iya. Benar. Dari Inti konten kita ini tambahan nih. Tapi Tambahan. masih ada Ini mulai lagi nih. kebuka-buka nih. Mulai kebuka. Yang ya berarti kan? Bang Kiwo itu kebanyakan hiperbola tuh. Yang bakar-bakar nggak bener tuh. Iya, Santai salah berarti. tuh. Dia kebanyakan hiperbola. Dia bayangin demo, apa-apa bakar, apa-apa bakar. Bakar tuh. Berarti intinya ya, obrolan kita hari ini cukup dulu sampai sini. Dulu sampai sini. Lu kalau mau nakal
harus bertanggung jawab sama diri lu sendiri. Betul. Sama jangan pernah takut kalau teman-teman lu kayak gimana, lu terus nggak kayak gitu, terus lu dianggap cemen. Jangan pernah mikir kayak gitu. Jangan juga lu jadi telat bandel lu. Bener. Gua nih awal mulanya tinggal di sini kan dulu nih masih perumahan. Gua sih buat kedepannya ya emang ya semoga aja sukses seperti yang gua udah ngomong sebelumnya. Masa-masa ini ya ada masa-masa awal tuh emosinya masih kenceng, masa-masa muda. Lihat semakin kesini ya udah mulai turun, makin kesini ya karena makin mikir pakai akal ya, sehat kan. mulai mikir, lihat mulai ngelihat keadaan ya kan, mulai terbuka, mulai ngalamin sendiri, mulai ngadapin juga nantinya ke depan kan ngadapin masing-masing, ngadapin hidupnya masing-masing ya kan. Ya berupaya sebisa mungkin ya masih bisa bergandengan lah walaupun ya kita nggak bisa setiap saat karena kita punya kehidupan masing-masing ya. Tapi di saat-saat genting ya harusnya sih saling backup tuh bang. Mudah-mudahan ya. Benar. Mudah-mudahan saling penting itu masih sama-sama teman harus saling backup. Ya, seperti kalau gue bilang ya itu ada masa muda ya mulai perkuliahan, mulai bekerja, ada yang udah mulai berkeluarga. Tapi nanti kelihatannya ya seperti yang gue bilang waktu itu gue bilangnya 20 tahun kemudian, tapi ini udah 10 tahun udah berjalan. Ya, ini udah di masa tengah-tengahnya nih. Tinggal 10 tahun lagi ke depan. Nah, 10 tahun lagi ke depan itu ya masa-masa yang baru kita bisa melihat apa yang akan apa yang akan bisa kita lihat, apa yang kita tanam sekarang ya mudah-mudahan kita tuai nanti. Ya mudah-mudahan manis. Betul. Hasilnya manis. Di doa kita selalu manis untuk tongkrongan ini. Karena udah kelihatan kok makin kesini ya udah ya gue nyaksiin sendiri lah yang namanya awal-awal tuh ya semangat kerja keras. Anak-anak muda kan ya emosi awal-awal tuh belum ngalamin sendiri ya sekarang ya udah mulai tenang sebenarnya ya mulai bisa Kontrol diri. Benar. Kalau dari lu ada apa lagi nggak? Kalau dari gue cuman Untuk tongkrongan ini nih bang nih. pertama kalau mau nongkrong kayak kita kayak gini, kenalin dulu lingkungan lo. Oke. Kalau lo udah kenalin lingkungan lo, pasti lo bakalan kenal sama perorangan. Oke. Jadi lo tahu kelemahan dan kelebihan orang-orang itu. Yang kedua, balik lagi, jangan pernah capek kalau lo ngerasa mau diminta tolongin sama teman-teman lo. Ya. Tapi jangan juga jadi lo Beban buat lo. Jadi kayak ada lagu Batak dulu, mati karena kawan. Itu jangan sampai. Bantu boleh, cuma harus Bisa ngomong kata tidak teman kalau emang lo nggak mau. Intinya kayak gitu. Yang ketiga paling wajib kayak gue bilang tadi bertanggung jawab. Kalau misalnya lo udah minta bantuan sama kawan, tolong pinjam, tolong ini ditolongin, tapi lo nggak bertanggung jawab, mampus aja lo kalau. Iya, benar. Itu sih. Oke, cukup untuk orang ketiga juga nggak ada lagi ya. nggak ada kan lo. gila. Orang ketiga apa tuh? Gak ada lah ya. Gak ada ini. Ada. Orang ketiga anak gua. Bentar lagi. Iya benar. Mudah-mudahan lancar. Ngeri gue. Jadi yang kemarin dibilang istri hamil jam 11 ada WhatsApp. Itu gua. Kontak Emang istri udah hampir mau diganti namanya Ayo Pulang. Benar. Belum jam 11. Ya udah, mungkin cukup untuk Marbangot kali ini. Tunggu kita di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share video ini ke manapun. Sampai ketemu lagi di Marbangot berikutnya.